Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fa'khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuhah wa kullu muhdatsatun fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan cucuran rahmatnya dan keberkahannya kepada mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, alhamdulillah sudah berada di antara kita para asatidz. Ada Ustadz Yahya, ada Ustadz Wawan, dan ada juga Ustadz Husni. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, karena pemberian Allah itulah yang terbaik. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Mari kita teruskan kaji kita. Kemarin setelah selesai yaitu surah Al-Hadid dan diteruskan dengan surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Ya, kalau kita perhatikan surah itu ada dua bentuk ya Pak ya. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah itu sebelum Nabi Muhammad hijrah. Sedangkan Madaniyah yaitu setelah Nabi Muhammad hijrah. Jadi patokannya itu sebelum dan sesudah hijrah. Karena nanti ada surah yang turun itu berada di Makkah, tetapi Nabi sudah hijrah. Yang terkenal yaitu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, itu berada menggambarkan bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu berduyun-duyun, bergelombang-gelombang memasuki Islam. Nah, itu surahnya surah Madaniyah. Al-Mujadalah ini kalau diartikan yaitu berdebat. Jadi kalau kita lihat ada ayat yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum. Jadi kalau orang itu berdakwah, yang pertama bil hikmah dengan arif, dengan bijaksana. Yang kedua mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu seperti kepada murid, kepada mahasiswa, kepada bapak-bapak yang hadir di sini, ini dengan mau'izah hasanah. Karena Pak, karena ada kesadaran untuk datang. Jadi orang-orang yang ada kesadarannya dengan untuk mendatangi itu disuruh dinasehati dengan nasihat yang baik-baik. Sama ketika digambarkan ketika para nabi berdakwah untuk umatnya itu dengan
dengan kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu. Jadi berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Berbeda ketika terhadap orang-orang yang ingkar. Anzartahum di sana dengan memberikan peringatan-peringatan. Jadi ada perbedaan. Nah, wajadilhum itu diartikan yaitu dengan berdebat. Kalau yang berdebat ini sesama yang mempunyai pondasi ya, yang mempunyai pengetahuan, atau dengan yang lain ya, dengan non-Islam ngajak berdebat silahkan dengan berdebat ya. Tapi debatnya jangan debat kusir ya. Kalau debat kusir itu bagaimana bisa memenangkan, itu yang salah kaprah. Al-mujadalah ini adalah perdebatan. Jadi kalau kita lihat asbabun nuzul surah ini menggambarkan ya. Jadi ada seorang perempuan yang namanya Haulah bin Sa'labah. Jadi Haulah ini orang yang cerdas, dan suaminya yaitu Aus bin Sabit. Ya. Jadi ini terjadi perdebatan. Ya. Jadi dalam suatu perdebatan dimenangkan oleh si istrinya, oleh Haulah. Ya biasalah kalau laki-laki itu kan nggak mau kalah ya, nggak mau kalah, gengsi kalau kalah. Karena dia itu terpojok, maka dia bilang begini, pundakmu seperti nenek saya gitu. Nah ini yang nantinya itu digambarkan dalam surah yang 1 sampai 4 ini menggambarkan bagaimana orang itu menyatakan zihar. Jadi tolak yang namanya tolak zihar. Dan tolak ini yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jadi kalau itu mentalak cukup menyerupakan dengan orang yang tidak dia sukai atau orang yang lebih tua. Ini termasuk talak. Dan memang kalau dalam Islam yang namanya tolak itu tidak boleh main-main. Kuncinya ada pada laki-laki. Makanya dalam kitab fikih itu dinyatakan permainannya itu beneran. Ya jadi laki-laki jangan sampai menyatakan sesuatu yang tersurat, yang jelas-jelas, ataupun dengan sindiran. Itu nggak boleh. Seperti apapun marahnya laki-laki harus bisa menahan diri yang berkaitan dengan perceraian. Karena apa? Karena ucapan laki-laki itu jadi hukum. Nah ini kalau kita itu mengungkapkan suatu yang kita tidak tahu dan itu berkaitan dengan perceraian, mohon maaf, gimana anaknya? Sementara kita itu ungkapannya adalah ungkapan hukum. Kalau perempuan menyatakan sampai 1000 kali, cerai aku, itu nggak jadi hukum, nggak menjadi patokan hukum. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ucapannya itu menjadi hukum. Makanya ngaji. Ini kadang-kadang ada laki-laki yang ucapannya itu dengan kata-kata yang mudah. Saya cerai kamu. Itu jadi hukum. Itu batal perceraiannya. Itu menjadi pisah. Ini apalagi kalau ucapannya itu diungkapkan setiap pertengkaran, cerai lagi, sampai 3 kali, itu sudah talak bain. Jadi talak itu dibagi dari 2 ya Pak ya. Ada talak roj'i, ada talak 3, talak yang tidak boleh kembali. Nah, jadi talak itu yang menjadikan tidak boleh kembali. Ya, kalau talak talak bain itu biasanya ada beberapa hal yang termasuk zihar. Ini asalnya menurut hukumnya itu tidak boleh perempuan itu laki-laki kembali. Tapi kisahnya untuk yang ini ada penjelasannya. Jadi talak zihar penyerupaan seorang perempuan terhadap
ibunya, terhadap neneknya, pokoknya yang menunjukkan ketidaksukaan itu menjadi jatuh talak. Nah, karena itulah pertengkaran ini sampai kepada Rasul. Karena pertengkaran ini sampai kepada Rasul, maka Rasul itu menyatakan bahwa kamu tidak boleh mencampuri istrimu. Ini kepada si Aus yang ngomong, kamu serupa dengan ibuku, kamu serupa dengan nenekku. Itu tidak boleh. Tapi si Haulah itu merasa, ya Allah ya Robbi, aku punya anak banyak. Aku tidak bisa mencari nafkah. Aku bagaimana? Terus Rasul itu, Haulah itu menghadap Rasul berdiam, tidak menjawab. Rasul diam, tidak menjawab, bukan berarti Rasul tidak tahu. Tapi Rasul itu ucapannya adalah hukum juga. Kalau para sahabat itu tahu bahwa ketika Nabi Muhammad itu berdiam diri, bukan berarti tidak tahu. Itu artinya tunggu. Nanti sewaktu-waktu ada ayat yang turun. Nah, si Haulah itu mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Robbi, aku ini punya anak banyak, bagaimana kalau saya ditinggalkan suamiku, gitu. Nah, karena dia itu mengadu kepada Allah, jawabannya ini, yaitu surah Al-Mujadalah yang berada pada 1-4. Apa penjelasannya? Nah, ini penjelasannya, yaitu dipanggillah si Aus itu. Hai Aus, punyakah engkau seorang hamba sahaya? Enggak ya Rasul. Jadi ini tebusannya ya Pak ya. Orang yang menyatakan dihar, penyerupaan istri terhadap orang lain yang tidak disukai, itu pertama membebaskan budak. Terus kalau begitu kamu harus puasa 60 hari berturut-turut. Nggak mampu ya Rasul gitu. Waduh, nggak mampu lagi. Ngomongnya sembarangan. Ngomong ucapannya nggak dikendalikan. Puasa 60 hari nggak mampu. Kalau begitu kamu harus memberikan makanan terhadap 60 orang miskin. Nggak punya ya Rasul gitu. Ya sudah, nggak punya. Kalau begitu ini kasih untuk orang 60 orang miskin, diberikan oleh Rasulullah. Luar biasa Rasulullah. Ada orang yang menjalani hukuman tapi nggak mampu, diberikan oleh Rasul. Kasih kepada orang-orang yang miskin ya, yang ada di sana. Apa kata si Aus? Orang yang paling miskin saya ya Rasul. Dasar kamu ini. Jadi sudah tahu dia miskin, masih sombong. Terhadap istri itu sembarangan ucapannya. Ya, jadi datangnya Islam itu mengangkat kedudukan seorang perempuan. Ya, datangnya Islam itu mengangkat derajat seorang perempuan. Jadi makanya ungkapan permainannya saja itu menjadi hukum yang berkaitan dengan perceraian. Ya, jadi ya kalau dulu-dulu umpamanya kita sering ungkapan cerai, ya karena nggak tahu, insya Allah Allah ampuni. Sekarang sudah tahu, ya tidak boleh katakan cerai di hadapan istri, hapus, tahan, ya tahan. Ini memang kalau di dalam psikologi ya Pak ya, itu ada istilah. Kalau perempuan itu 99 itu nafsu gitu ya. Kalau laki-laki 99 itu akal. Ya, jadi laki-laki itu lebih banyak menggunakan akalnya daripada perempuan yang lebih dominan yaitu nafsunya. Nah, inilah ya kita mengkaji Al-Qur'an, mengkaji ayat-ayat Allah, di samping diberikan oleh Allah ibadah setiap hurufnya, juga pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar, dan kita mengantarkan keberagamaan kita itu menjadi beragama yang benar. Nah, kalau benar, insya Allah kita itu akan memperoleh ridho Allah. Itulah yang kita harapkan. Yuk kita teruskan kaji kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والله يسمع تحاوركما. والله يسمع تحاوركما. إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وإن الله لعفو غفور. وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ذلكم توعدون به. ذلكم توعدون به. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. وتلك حدود الله. وتلك حدود الله. وللكافرين عذاب أليم.
إن الذين يعادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم صدق الله العظيم Qad sami Allah, sungguh Allah mendengar. Sami'a mendengar, siapa yang mendengar? Yaitu Allah, Gusti Allah. Qawlan lati tujadiluka, qawlan itu merupakan objek ataupun maf'ul. Qawlan ucapan allati tujadiluka, yaitu ucapan yang diperdebatkan kepada kamu. Fi zaujiha, yaitu tentang istri, tentang suaminya. Watastaki ilallah, watastaki, dan dia mengadu ilallah kepada Allah. Wallahu, dan Allah yasma'u mendengar ta'awurakuma, yaitu pertengkaran ataupun perkelahian, jadi percekcokan ya. Jadi disitulah soal jawab ya. Jadi tahawarukuma itu kayak semacam diskusi gitu ya. Innallaha sami'un basir, innallaha, bahwa sungguhnya Allah sami'un itu zat yang maha mendengar, basirun, dan yang maha mengetahui. Alladzina yudhahiruna, alladzina yaitu rupanya orang banyak, yudhahiruna yaitu yang membuat jihad, minkum dari kalian, min nisaihim dari perempuan-perempuannya, dari istri-istrinya ya. Mahunna ummahatihim, tidaklah dia seorang perempuan sebagai ibu mereka, in ummahatuhum, sesungguhnya ibu-ibu mereka, illallai waladnahum, yaitu yang telah melahirkan. Wa innahum layaquluna, wa innahum, bahwa sungguhnya mereka layaquluna, sungguh mereka itu berkata, mungkaron, yaitu perbuatan yang mungkar, minal qauli wa zuron, dan perkataan yang bohong. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah la'afuwun ghafur, zat yang maha pengampun, pemaaf, dan sebagai zat pengampun. Walladzina yudhahiruna, dan rupanya orang banyak yudhahiruna, yaitu yang membuat dihar, min nisaihim, dari perempuan-perempuan mereka, dari istri-istri mereka, summa yauduna, kemudian mereka itu kembali, lima qalu, sebab perkataannya, fatahriru raqabah, maka dia harus
memerdekakan budak. Mingko beli ayyatama asa, sebelum dia itu menggaulinya. Walikum, yang seperti itu tu'adzuna, yang telah diajarkan bi dengannya, wallahu bima ta'maluna khabir, dan sesungguhnya dengan apa yang kamu kerjakan Allah itu maha mengetahui. Nah, ini isinya. Jadi ketika mereka terjadi pertengkaran dan mereka itu mengajukan kepada Rasul, maka disinilah dijelaskan bahwa yang dimaksud ibumu yaitu orang yang melahirkan. Jadi bukan ibu itu istri, bukan. Yang dimaksud ibu adalah orang yang melahirkan kita. Nah, itulah ibu. Makanya nanti ada pendapat ulama, sebagian ulama itu kalau kita memanggil istri itu sebaiknya nggak panggil ibu, nggak panggil mama, nggak panggil umi, enggak. Ya, lebih baik panggil istri, karena itulah statusnya sebagai istri. Atau nama, lebih baik nama. Ini kan umum ya di kita. Kalau di kita itu kan istri dipanggilnya mama, mama gitu ya, bunda, bunda gitu ya. Ini yang salah kaprah. Terhadap istri ya panggilannya istri sayangku. Nah, seperti itu. Ya kayak Rasul terhadap Aisyah kan panggilan dengan yang bibir kemerah-merahan ya Pak ya. Ya Humairah. Nah, jadi Humairah itu ya jadi ditasir ya. Jadi khamrun, hamr merah menjadi humairun, menjadi kemerah-merahan, merah kecil, itu merah-merahan. Basyarun itu manusia, busyairi itu manusia kecil. Jadi ada istilah ditashir, humairah, ya humairah, yang kemerah-merahan tipis gitu. Nah, inilah panggilan yang mesra. Jadi lebih baik pakai panggilan-panggilan mesra. Diubah ya Pak ya. Jangan panggil ibu nanti di rumah. Jangan panggil mama, jangan. Jangan panggil umi, jangan. Lebih baik sayangku, istriku, satu-satunya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi akan lebih jelas. Black sweet. Nah ini. Ya, jadi sebagian ulama itu menyatakan jangan panggil ibu, jangan panggil mama, karena panggilan ibu itu kecuali orang yang melahirkan. Ya, jadi di sana in ummahatuhum, jadi in ummahatuhum illallai waladnahum. Yang dimaksud ibu yaitu yang telah melahirkan, Sebenarnya ini beberapa mubali yang sampai ke di sini juga pernah menyampaikan hal ini. Jangan panggil ibu terhadap istri gitu ya. Tapi kayaknya susah ya. Ya jadi ya inilah panggilan juga seperti itu. Ya. Jadi ungkapan yang seperti itu, jadi panggilan yang memanggil dibangsakan kepada ibunya, itu adalah panggilan yang tidak baik, yang mungkar. Minal qauli wa zur, dari ucapan termasuk ucapan yang bohong. Ya memang kalau di dalam ungkapan yang kadang-kadang tidak disengaja itu kan sebenarnya menyindir ya, menyindir kepada istrinya, ini kok bawel amat sebagai perempuan gitu ya, kok susah amat gitu ya. Terus karena ungkapannya itu tidak bisa mengatasinya, maka dengan kata-kata yang mengungkapkan sebagian dari ibunya atau neneknya. Nah ini yang tidak dibenarkan. Seperti apapun marahnya suami itu nggak boleh sampai merendahkan istri, nggak boleh. Apalagi penyerupaan terhadap nenek. Jadi penyerupaan terhadap nenek itu artinya tidak suka. Ini kan kalau di dalam fikih itu perumpamaannya yaitu pundak. Pundakmu, punggungmu itu seperti ibuku. Nah, kan kalau ibu itu kan lebih tua ya Pak ya. Kalau lebih tua kan pundaknya mungkin ada yang bongkok gitu kan ya.
ada yang dendep gitu ya, macam-macam. Nah, itu menunjukkan ketidaksukaan. Jadi menyatakan tidak suka itu juga nggak boleh terhadap istri. Jadi terhadap istri semarah apapun kita disuruh dengan menahan diri. Jangan sampai ada kata-kata merendahkan istri, nggak boleh. Ya inilah hebatnya Islam ya. Ketika Islam datang ya kayak dalam surah yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Di situ kan nikahilah perempuan itu 2, 3 atau 4 gitu ya. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalaulah kalian tidak mampu untuk berbuat adil, fawahidah, maka 1. Jadi prinsip dalam Islam sebenarnya yaitu nikah itu monogami. Prinsipnya. Kenapa ada pernyataan 2, 3 atau 4? Dulu ya Pak ya. Dulu ketika Islam datang, orang-orang zaman jahiliyah itu istrinya banyak Pak. Ada yang sampai 10 itu. Itu dulu seperti itu. Dan lebih parah lagi, perempuan, ibu itu laksana harta. Jadi orang tua itu kan karena istrinya banyak, ada istrinya yang muda kan ya Pak ya. Ada yang muda. Terus anaknya itu ketika orang tuanya meninggal, istri dari bapaknya itu dinikahin oleh anaknya. Ini kan berarti menikahi ibunya. Itu nggak boleh. Haram. Zaman dahulu itu seperti itu. Perempuan itu laksana harta. Bisa diwariskan kepada anak. Ya, jadi pernyataan 4 itu pembatasan. Ini kadang-kadang orang yang pengennya poligami, lah itu kan masyru', itu kan disyariatkan, gitu bilangnya seperti itu. Padahal 4 itu karena dulunya istri-istri di zaman jahiliyah itu banyak, lebih dari 4. Maka dibatasi. 4 itu pembatasan. Ya jadi 4 itu bukan legalisasi, bukan ya Pak ya? Bukan legalisasi, tetapi 4 itu pembatasan, dibatasi. Nih 4 saja, jangan sampai lebih dari itu. Itu pun dinyatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalaulah kamu merasa tidak bisa berbuat adil, maka 1. Yang adil itu hanya Allah, Pak. Orang nggak ada yang bisa berbuat adil. Kalau ada orang yang merasa bisa berbuat adil, itu menyaingi Allah. Berarti sombong. Ya nggak ada orang yang bisa berbuat adil, nggak bisa. Ya, maka nanti kalau dalam Al-Quran itu ada adil, ada muqsitin. Ya, muqsitin. Kalau adil memang abstrak, Pak. Abstrak ya, itu kalau adil itu yang dirasakan hati di antara orang yang melaksanakan, itu adil. Jadi merasa tidak terzalimi, itulah yang antara orang yang melaksanakan. Kalau muqsitin, ini yang berkaitan dengan timbangan. Makanya kalau muqsitin itu biasanya yang berkaitan yang realitas, yang nyata. Oh bagiannya berapa-berapa? 10.000, 10.000 itu adil, 5.000 semuanya itu adil, itu yang kelihatan. Kalau itu adil dengan pistos, pertimbangan, muqsitin ya. Jadi yang realitas. Kalau adil yang berkaitan dengan ini yang biasanya abstrak. Hanya dia yang melaksanakan, bisa nggak menjadikan ridho, bisa nggak menjadikan rela. Kayaknya nggak ada ya. Suami istri yang pertama ketika orang mau berpoligami itu kayaknya nggak ada yang rela ya, kecuali terpaksa. Mau pergi, mau ninggalin, nggak bisa nyari uang gitu umpamanya. Ya, jadi itulah. Ya jadi ini yang berkaitan dengan denda orang yang melakukan dihar. Jadi melakukan dihar itu dengan ungkapan tadi, yaitu yang pertama fatahriru raqabah, membebaskan budak. Ya,
Kalau membebaskan budak itu miliaran Pak sekarang itu. Kayak budak-budak itu dulu harganya mahal. Orang-orang yang kaya yang punya. Ya jadi kalau sekarang umpamanya kayak pembebasan, umpamanya mohon maaf ya, ada TKW ataupun TKI terus bermasalah di sana. Nah, dituduh dia itu membunuh majikannya. Nah, itu kan yang harus campur tangan negara. Kalau dia kerja selama bertahun-tahun, dapat nggak 1 miliar? Kayaknya nggak dapat gitu ya. Nah, tebusannya itu biasa bermiliar-miliar. Makanya negara yang campur tangan. Umpamanya ada TKW yang ada di Arab Saudi dituduh membunuh. Nah, di sana balasannya bunuh ya dengan bunuh. Nah, kecuali di sana ada al-afwu. Al-afwu itu pemaafan. Jadi di sana ada hakam. Ya, jadi disuruh berunding di antara keluarga yang dibunuh dan keluarga yang membunuh. Nah, kalau terjadi kesepakatan maka tidak dihukum bunuh. Nah, biasanya ada tagihan. Boleh kamu tidak dieksekusi dibunuh tetapi dengan membayar sekian miliar. Nah, ini pemerintah harus turun tangan. Ya, jangan istilahnya devisanya saja, masukannya saja diambil, tetapi ketika ada masalah dibiarkan. Itu jangan. Nah, inilah. Jadi pemimpin itu tanggung jawabnya besar ya Pak ya. Ya, pemimpin itu tanggung jawabnya besar. Jadi jangan merasa ketika dilayani saja, tetapi pertanggungjawabannya itu juga menjadi yang harus dia panggul. Kalau dia salah ya dia harus menanggung akibatnya. Nah, ini yang pertama yaitu dengan fatahrir raqabah kalau dia mau menggaulinya. Jadi di sini ada ayatamassa. Yatamassa itu kalau diartikan gini Pak, kalau massa itu menyentuh saja. Makanya kalau dalam Al-Quran la yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh kecuali yang disucikan. Jadi di sana dengan sentuhan. Nah, nanti kalau ini massa itu bersentuhan tetapi ada gesekan Pak. Jadi bersentuhan terus sampai ada perasaan ya, ada perasaan suka. Ya, ada ketertarikan, itu massa. Jadi sebelum engkau itu menggaulinya, makanya di sini terjemahannya yaitu menggaulinya. Sebelum engkau itu menggaulinya, maka disuruh untuk membebaskan budak. Punya enggak? Kira-kira seperti itu. Yang tadi saya sampaikan. Kamu punya budak enggak? Enggak ya Rasul. Enggak punya. Loh, kok ngomongnya sembarangan? Nah, oleh karena itu inilah nasihat, inilah hukum Islam. Nah, diteruskan lagi. Jadi kalau di dalam ajaran Islam itu ada suatu ini yang paling tinggi dilaksanakan. Kalau nggak bisa, yang paling rendah lagi. Kalau nggak bisa, ada yang paling rendah lagi. Ya ada istilah rukhsah, ada keringanan, ada pilihan. Ya kalau dalam Islam itu ketika ada kewajiban pasti ada pilihannya. Sholat 5 waktu. Nggak bisa dilaksanakan karena sibuk, dijamak. Bila cukup dijamak, jamak qashar. Nah, itulah Islam seperti itu. Orang berpuasa nggak mampu. Oh, kalau begitu ketika bulan Ramadan nggak bisa qadha. Kok nggak bisa melaksanakan? Maka dengan fidyah, dengan diganti. Jadi dalam Islam itu adalah agama yang paling rasional. Ketika tidak mampu, ada ganti lainnya. Ada penggantinya yang disebut dengan rukhsah. Nah, kalau dia itu tidak punya budak, nah kita teruskan. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, kalau dia tidak menemukan budak, fasyamun, maka dia berpuasa syahraini, itu 2 bulan. Mutatabi'aini, berturut-turut, tidak boleh putus. Nah, seperti itu, min qabli ayyatamassa, sebelum dia itu menggaulinya. Nggak boleh dia itu menggauli kecuali dia memberikan budak, membebaskan budak. Nggak boleh menggauli kecuali dia itu berpuasa 60 hari berturut-turut.
berturut-turut. Faman lam yastati fa it'amu sittina miskinan. Kalau dia itu tidak mampu, maka disuruh memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Yang seperti itulah kalaulah kalian itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, itulah ketentuan Allah, itulah batas-batas Allah, itulah hukum-hukum Allah yang harus dilaksanakan. Kalau dia tidak melaksanakan, dikhawatirkan walil kafirina adzabun alim. Untuk orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari ketentuan Allah, azabun alim, baginya yaitu siksaan yang pedih. Nah ini, jadi ketika orang itu gegabah terhadap seorang perempuan, itu ada hukumnya, ya, ada ketentuannya. Ini yang seperti ini di hari itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi tanpa dia itu kepada hakim, tanpa kepada pengadilan, tanpa memberikan sesuatu yang menjadi keharusan, itulah di zaman jahiliyah itu seperti itu. Dengan ungkapan penyerupaan terhadap orang yang dia tidak sukai. Ya, jadi di sini perumpamaannya yaitu kepada ibunya atau kepada neneknya atau kepada orang yang dia tidak sukai. Innal ladzina yu'aduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Innal ladzina, sungguhnya orang banyak, yu'aduna Allah, yaitu orang-orang yang melewati batas, melewati ketentuan Allah wa rasulah dan utusannya, kubitu, mereka itu dihinakan. Kama kubital ladzina min qablihim, seperti orang-orang yang terdahulu, ya, orang-orang yang dihinakan yang terdahulu. Wa qad anzalna ayatin bayyinat, sungguh telah aku turunkan ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir itu azab yang menghinakan, azab yang hina. Ya, jadi kalau kita itu menerjang ketentuan Allah, nah disitulah ada dendanya. Dendanya harus dilaksanakan, nggak boleh enggak, ya, nggak boleh enggak. Jangan sampai kita itu sudah sebagai seorang muslim, makanya ada ayat yang berbunyi udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian di dalam Islam secara menyeluruh. Cara ibadahnya, ketentuannya sudah ditentukan oleh Allah, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan seterusnya. Kalau orang yang kaya di sana mempunyai harta, ada ketentuan batas minimum yang harus dikeluarkan 2,5%-nya yang disebut dengan zakat. Nanti ada lagi, tidak hanya zakat, ada infak, ada sedekah. Nah, sedekah ini untuk orang-orang yang membutuhkan. Ada lagi wakaf, ada lagi yang lain-lain pemberian yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, itu artinya disuruh dilaksanakan bagi mereka yang memilikinya. Ya, jadi disinilah ayat-ayat Allah sudah dijelaskan. Nah, kalau orang itu sampai melanggar ketentuan Allah, maka Allah akan menurunkan azab yang menghinakan. Sebenarnya banyak, Pak, ya, azab yang menghinakan itu, merendahkan, itu menjadikan dia luluh lantah dan sebagainya, itu banyak. Ya, ketika orang itu banyak berbuat maksiat, maka di sana azab turun. Ketika banyak orang-orang yang zalim, maka akibatnya itu tidak dipanggul oleh orang yang zalim saja, tetapi dipanggul oleh semua orang yang menyaksikan. Kenapa orang yang berada di sekitarnya kena juga? Ya karena tidak mau meluruskan. Ya, ketika ada orang yang berbuat zalim, kita disuruh mengingatkan. Apapun resikonya, ya apapun resikonya kita disuruh mengingatkan.
Makanya ada ayat Al-Quran yang berbunyi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau kita melihat suatu kemungkaran terus kita bergerak dalam arti untuk meluruskan. Jadi mengingatkan, meluruskan. Nah, sudah kita meluruskan, mengingatkan. Ya walaupun ini kan kita tidak hanya menyaksikan penguasa di zaman sekarang saja. Penguasa itu kan berbuat zalim karena merasakan nikmat. Karena merasakan nikmat memperoleh fasilitas yang banyak dari negara. Mestinya sih diimbangi ya. Diimbangi ketika dia itu diberikan banyak fasilitas, di sana tanggung jawabnya itu besar. Bukan hanya mengambil fasilitas dari negara, tetapi di sana ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Mengayomi rakyat, mensejahterakan rakyat, menjadikan rakyat itu tidak merasa dizalimi. Nah itu mestinya rambu-rambu itulah yang harus diperhatikan. Ya kayak kemarin demo ya Pak ya DPR 1 hari 3 juta. Bayangkan Pak. Di kita ini kadang-kadang ada yang satu bulan gak dapat 3 juta, dia 1 hari 3 juta, bayangkan. Itu kan kezaliman ya, kezaliman. Dia apalagi setelah diungkapkan gitu ada yang joget-joget lagi. Ya Allah, nggak merasakan bagaimana pedihnya rakyat yang mencari uang serba terbatas, serba kekurangan. Joget-joget. Itu kan anggapnya itu ya sandiwara bahwa itu ada orang yang dizalimi ya karena biasa jadi joget-joget itu ya sangkanya di DPR itu permainan gitu karena biasa joget gitu ya Pak ya entertainment itu kan sukanya joget-joget ya di panggung di DPR joget-joget itu kan jelas zalim. Nah makanya disatroni rumahnya ya ini ya itulah keadaan yang ada. Ya, jadi apa itu kita harus tahu diri lah. Kalau menjadi pejabat itu tahu diri. Di samping dia mempunyai fasilitas, dia juga ada tanggung jawab terhadap orang yang ada di bawahnya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Nah, disinilah Allah akan bangkitkan keseluruhannya. Fayunabbi'uhum bima 'amilu. Maka akan Allah beritakan kepada mereka apa-apa yang telah kita perbuat. Jadi ada videonya ya Pak ya, ada videonya. Nanti digambarkan di sana yaitu berupa kitab. Kalau dia itu banyak amalan baiknya, maka diterima dengan tangan kanan. Kalau dia itu banyak buruknya, tangannya itu tembus ke dada, ke belakang, baru terima. Bayangkan, tangan menembus dada. Terus dia itu menerimanya, itu sakitnya luar biasa. Itulah kalau orang yang beriman, maka Allah akan kabarkan itu semua. Ya, ahsahullahu wa nasuhu. Allah akan menghitungnya. Wa nasuhu, walaupun dia itu lupa. Ya, jadi kita bisa jadi. Ya kita ini kan sebenarnya ketika di dalam rahim itu sudah ada perjanjian antara Allah dengan kita. Jadi perjanjiannya apa? Yaitu alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna. Ya, jadi dia ungkapkan ketika dalam rahim, kita ungkapkan ketika dalam rahim, ya Allah, aku bersaksi bahwa engkau ada sebagai khalik, sebagai pencipta, aku sebagai makhluk. Engkaulah yang buat aturan, aku yang akan melaksanakan. Tapi kita lupa ya Pak ya. Maka diingatkan oleh Al-Quran. Dulu ketika kamu dihidupkan ruh di dalam jasadmu, disitulah ada pernyataan Allah. Alastu birabbikum. Nah disitulah jawab. Iya Allah, bala engkau adalah Tuhanku dan sebagainya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu dan Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatunya syahidun,
itu menyaksikan, artinya terpantau semua yang sekecil-kecilnya. Ada kisah, Pak. Ada kisah. Ada 3 orang santri. 3 orang santri. Nih, santri, ayam ini disembelih, tetapi nggak boleh ada yang tahu. Nggak boleh ada yang tahu. Yang satu diberikan ayam, terus diberikan pisau juga, terus dia datang ke kamar, dikunci kamarnya, terus disembelih. Yang satu lagi dia itu ke belakang di tempat yang sunyi, baru dia sembelih. Nah, yang satu dia bawa, nih Pak Kiai sudah saya sembelih, nih udah potongannya. Oh iya, saya tunggu yang berikutnya. Yang satu lagi, nih Pak Kiai sudah saya potong dan sudah saya bersihkan. Terus yang satu lagi, yang terakhir itu masih utuh. Pak Kiai, saya nggak bisa. Yang kedua ketawain. Oh, masa nggak bisa nyembelih di tempat yang sunyi itu? Tunggu dulu. Apa jawabannya? Bagaimana aku bisa menyembelih? Bahwa Allah selalu memantau kita. Nah, inilah tanaman akidah terhadap kita. Orang yang ketiga inilah dia disuruh menyembelih sesuatu yang tidak dilihat oleh siapa-siapa, karena akidahnya benar, maka dia takut ada Allah. Nah, ini. Jadi kita berada dimanapun, Allah selalu memantau kita. Jadi wallahu ala kulli syai'in shahid, bahwa sungguhnya Allah atas segala sesuatu itu menyaksikan. Nah, insya Allah kalau kita seperti santri yang ketiga itu selamat, karena Allah itu selalu memantau kita. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu a'lam bis-shawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.